Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Metode pasangan mereka diterima dengan hangat oleh para penyihir juga. Itu juga memungkinkan para penyihir untuk dengan cepat menjadi bagian dari keluarga besar Benteng Tenggara, bergabung dengan prajurit secara harmonis. Di medan perang, para penyihir adalah tombak paling tajam, sementara para pejuang di samping mereka adalah perisai terberat. Akibatnya, saat tombak petir menghujani para Bearded Demons, para prajurit perisai segera membuat pertahanan di atas dinding sekuat cangkang kura-kura. Bersembunyi di belakang mereka, para penyihir bahkan tidak bisa melihat tombak petir yang ditutupi oleh perisai. Tombak panjang langsung memantul dari perisai dan jatuh kembali ke dinding. Ada karakteristik khusus tentang tombak petir dari Bearded Demons. Ke arah belakang, ada 4 fletches kecil yang akan memastikan tombak terbang lurus dan tidak horizontal. Namun, fletches ini sekarang menjadi mimpi buruk bagi Berserk Demons. Tombak petir yang memantul dari perisai jelas tidak bisa mengidentifikasi teman dari musuh. Baru saja menghancurkan 3 gelombang binatang ajaib dan menderita kerugian besar, iblis Berserk sekarang bertemu dengan beberapa ribu tombak cahaya yang menghujani dari langit. Mereka benar-benar datang terlalu tiba-tiba. Pada saat yang sama, iblis-iblis itu mengamuk. Orang-orang yang menemukan tombak petir yang jatuh dapat bereaksi tepat waktu, tetapi mereka yang gagal menemukan tombak atau ceroboh menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Pada dasarnya 2/3 dari 5.000 tombak petir telah dipantulkan di bawah dinding. Setidaknya 1.000 iblis Berserk mati atau dilumpuhkan oleh tombak petir. Sedih bukan lagi kata yang tepat untuk menggambarkan ini. Namun, iblis Berserk tetaplah iblis Berserk. Setelah menderita pukulan berat dan kehilangan lebih dari 4.000 anggota klan mereka terus menyerang ke arah dinding Benteng Tenggara. Mereka tiba di dinding dan segera menggunakan paku di lengan mereka untuk menusuk dinding, sehingga mereka bisa dengan cepat memanjat. Meskipun dinding Benteng Tenggara agak keras, iblis Berserk bisa memanjatnya selama mereka bisa mendapatkan pijakan sekecil apapun menggunakan paku. Sekarang, dinding yang tingginya 100 meter ditutupi oleh Berserk Demons, sementara Demonic Eye Soldiers di belakang akhirnya tiba juga. Ada lebih dari 13.000 prajurit mata iblis, dengan banyak pembangkit tenaga listrik di antara mereka. Meskipun mereka tidak secepat Berserk Demons, mereka juga tidak lambat. Bagaimanapun, mereka memiliki 3 kaki. Namun, prajurit mata iblis tidak sembrono seperti iblis Berserk. Mereka sangat pintar. Alasan mengapa mereka tidak segera menyerbu ke dalam pertempuran adalah untuk membiarkan iblis Berserk menyerang. Bukankah mereka akan lebih aman setelah manusia di dinding sibuk dengan iblis Berserk? Mereka telah menghitung situasi dengan sangat baik, itulah sebabnya mereka baru saja mencapai dinding sekarang. Prajurit mata iblis terkemuka memiliki total 12 mata. Itu menghasilkan jeritan tajam. Segera, semua prajurit mata iblis membentuk formasi dan semua mata mereka tertuju pada dinding. Mata iblis mereka hanya bisa meluncurkan sinar lurus. Itu tidak terlalu efektif karena mereka harus menyerang dari bawah, tetapi pemimpin tentara mata iblis sangat pintar. Tujuannya sangat sederhana, yaitu menyerang tembok secara langsung. Bahkan jika dinding Benteng Tenggara setebal 100 meter, mereka tidak akan mampu menahan beberapa putaran serangan dari 13.000 prajurit mata iblis. Setelah tembok ditembus, apa yang seharusnya digunakan Benteng Tenggara untuk menghentikan pasukan 1,5 juta? Metode serangan mereka licik. Dan, segera setelah dia tiba, 10 mata di kepala prajurit mata iblis terkemuka melepaskan serangan, meninggalkan sepetak hangus sedalam 1 meter di dinding. Tanpa ragu, dia menunjukkan kepada prajurit mata iblis lainnya di mana harus menyerang. Jika tentara mata iblis benar-benar berhasil meluncurkan beberapa gelombang serangan, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Benteng Tenggara. Setan Berserk sudah mulai memanjat dinding sekarang, sementara setan burung di udara juga merespons dengan cerdik, dengan cepat menyebar dari formasi dan mencari peluang untuk menyerang. Bagaimana Benteng Tenggara seharusnya menghentikan prajurit mata iblis ini sekarang? Tentu saja mereka memiliki gelombang, karena Benteng Tenggara bukan lagi medan perang kuil prajurit, tetapi medan perang persatuan kuil. Peluit tajam tiba-tiba terdengar dari dinding dan sebelum prajurit mata iblis dapat memahami apa yang sedang terjadi, kawanan mereka runtuh seperti gandum yang ditebang. Sosok benar-benar muncul dari tanah satu demi satu, membantai prajurit mata iblis dari jarak dekat. Pembunuh. Mereka adalah pembunuh bayaran.
Ada lebih dari 10.000 pembunuh yang tersembunyi di bawah dinding. Mereka selalu menunggu dengan sabar. Mereka membiarkan iblis berserk melewati mereka, karena target mereka adalah iblis mata iblis yang menggunakan serangan sihir. Prajurit mata iblis sangat besar dan masing-masing memiliki 3 kaki, tetapi mereka benar-benar pasukan sihir. Mereka sangat tidak terampil dalam pertempuran jarak dekat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ancaman itu tidak datang dari benteng tenggara, tetapi dari bawah kaki mereka, meluncurkan serangan fatal pada mereka seperti para slinker dari ras mereka sendiri. Prajurit mata iblis pasti telah diakali. Jika mereka menemani Berserk Demons, maka Berserk Demons bisa memberi mereka dukungan. Namun, mereka sudah tertinggal sepenuhnya dan mereka berada pada jarak tertentu dari dinding juga, jadi mustahil bagi iblis Berserk untuk menyadari bahwa mereka dalam bahaya. 10.000 pembunuh. Apa jenis kekuatan itu? Pada dasarnya dalam waktu kurang dari 3 menit, 13.000 prajurit mata iblis dimusnahkan oleh para pembunuh tanpa satu pun yang masih hidup. Jika pasukan sihir bertemu dengan pembunuh, nasib apa lagi yang bisa mereka derita selain kematian? Itu tidak berbeda dengan seorang pembunuh yang berdiri tepat di belakang seorang penyihir, dengan belati di leher penyihir itu. Menyaksikan pertempuran dari jauh, Samigina menjadi terpana oleh pemandangan ini. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa hasil akhir dari pasukannya yang berjumlah 50.000 orang akan menjadi seperti ini. Manusia jelas telah mempersiapkan sebelumnya. Para pembunuh jelas telah bersembunyi di sana jauh sebelum mereka tiba, atau bagaimana dia bisa tertipu. Baru saat itulah Samigina menyadari benteng tenggara telah menunggu kedatangan mereka dan telah membuat persiapan yang memadai. Benteng tenggara kuil prajurit yang dia yakini hanya membutuhkan 3 gelombang serangan bertenaga penuh untuk ditembus sebenarnya menjadi sangat sulit. Dan, aspek yang paling mengancamnya adalah penampilan dan jumlah summoner, mage, dan assassin. Bukankah ke-6 kuil manusia bertarung sendirian? Mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari kuil lain muncul di benteng tenggara? Saat para pembunuh melancarkan serangan mereka, iblis berserk di dinding juga hancur. Ada sebagian dari iblis berserk yang berhasil mencapai dinding, tapi yang menunggu mereka adalah pedang tajam dari para ksatria dan prajurit. Bagaimana mereka bisa menjadi ancaman bagi benteng tenggara dengan jumlah yang sangat sedikit? Mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu dan jumlah jika mereka hanya ingin mengurangi lawan mereka. Pada saat inilah paku tumbuh dari dinding benteng tenggara. Paku panjang dari tanah tumbuh dari dinding tanpa tanda-tanda sebelumnya. Setan berserk pada dasarnya menutupi seluruh dinding ketika itu terjadi. Setidaknya ada 3.000 iblis berserk secara bersamaan memanjat tembok besar yang lebar, tetapi pada saat berikutnya, mereka semua terjepit sampai mati di sana. 500 penyihir bumi telah membantu kembali sampai sekarang. Mereka akhirnya mengambil tindakan. Ketika mayat berserk demons menghujani dari atas, mengganggu pasukan iblis, 10.000 pembunuh yang baru saja menyergap prajurit mata iblis menyergap dari belakang. Bekerja sama dengan mereka adalah bursting fireballs yang jatuh dari langit. Iblis berserk yang berjumlah 25.000 sebenarnya telah dikepung di bawah benteng tenggara. Bahkan jika Samigina ingin menyelamatkan mereka, sudah terlambat. Garis-garis cahaya kemasan terus menghujani, menerangi para pembunuh yang terluka. Dengan dukungan dari para pendeta, kekuatan para pembunuh meningkat beberapa kali lipat. Mereka lebih kuat dari iblis berserk di tempat pertama dan iblis berserk sudah turun ke dalam kekacauan. Ada juga dukungan dari penyihir api dan pendeta di atas, jadi tidak ada gunanya para pembunuh menderita kerugian lebih lanjut. Setan burung di udara tidak bodoh. Mereka dingin tidak mendekati benteng tenggara sama sekali, atau mereka hanya akan menjadi bebek duduk bagi para penyihir di dinding. 6.000 Birdi Demons yang tersisa segera melarikan diri ketakutan, meninggalkan ladang mayat di bawah. Sorakan segera terdengar dari benteng tenggara seperti gelombang pasang. Mulai dari Qiu Yonghao hingga prajurit biasa, emosi dan moral mereka telah menyala pada saat itu. Selama bertahun-tahun manusia berperang melawan iblis, mereka tidak pernah segembira sekarang ini. Faktanya, bahkan kekuatan asli yang dimiliki benteng tenggara tidak dapat dikalahkan oleh gelombang 50.000 iblis sebelumnya. Namun, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk menangani serangan darat dan udara ini tanpa menderita kerugian sama sekali. Kecakapan pertempuran dari Berserk Demons dan Birdi Demons sangat luar biasa, belum lagi mereka digabungkan dengan sejumlah besar Demonic Eye Soldiers juga. Mereka semua adalah elit di antara iblis.
Namun, kali ini berbeda. Di bawah upaya gabungan dari 6 panggilan yang berbeda, pertempuran telah berakhir bahkan tanpa para imam bertempur. Itu adalah kemenangan yang lengkap. Para Berserk Demons dan Demonic Eye Soldiers benar-benar dimusnahkan, sementara mereka hampir kehilangan setengah dari Bearded Demons juga. Dengan kerugian yang begitu besar, bahkan komandan tentara, Samigina, menjadi agak marah. Itu hampir 1/10 dari kekuatan mereka. Meskipun itu bukan kekuatan utama mereka, itu masih merupakan bagian yang sangat penting dari kekuatan mereka. Ini adalah keuntungan yang datang dengan 6 panggilan bekerja bersama. Kombinasi beberapa panggilan jauh lebih efektif daripada 6 kuil yang bertarung sendirian. Ini adalah pertama kalinya keuntungan dari serikat pekerja telah ditunjukkan di medan perang, yang juga membawa kemudahan ke pusat kekuatan dari 6 panggilan di Benteng Tenggara. Kekuatan keseluruhan mereka tidak sebesar iblis, tetapi di bawah upaya gabungan mereka, akan sulit bagi iblis untuk menembus celah gunung. Informasi yang datang tepat waktu memungkinkan mereka untuk membuat persiapan yang cukup. Wajah Samigina memucat karena marah saat matanya bersinar kejam. Kirim elang iblis berkepala ganda ke dalam pertempuran dengan iblis burung. Kirim juga Blazing Lions, Demonic Wolves, dan Panther Demons. Mintalah Demon Carrier mendukung mereka. Suruh Dark Demons menyembunyikan diri dan pergi. Saya ingin melihat berapa banyak lagi jebakan yang mereka miliki. Gaap, Stolas, Phoenix, pergi berperang dan dukung tentara. Bahkan jika Anda tidak dapat mengambil Benteng Tenggara, saya ingin Anda membuat terobosan. Ya, 3 dewa iblis muncul dari belakang. Setelah menyapa Samigina dengan sopan, mereka menembakkan 3 garis cahaya. Pasukan iblis berangkat sekali lagi. Entah itu kualitas atau kuantitas, pasukan iblis kali ini terlihat meningkat. Mereka berjumlah lebih dari 100.000 dan bergegas menuju Benteng Tenggara sekali lagi, melalui darat dan udara. Serigala iblis dan iblis panter dengan cepat menyerbu ke depan di bawah perlindungan singa berkobar besar di sepanjang tanah, sementara iblis burung yang telah dipukul mundur sebelumnya bergabung kembali dengan elang iblis berkepala ganda untuk membentuk serangan yang lebih kuat di udara. Yang paling penting, lebih dari selusin Demon Carrier muncul di antara mereka. Tidak hanya pembawa iblis yang merupakan pasukan sihir udara tercepat di antara para iblis, mereka juga dapat melumpuhkan lawan mereka. Lendir menjijikkan mereka dapat menimbulkan ketakutan di hati manusia manapun, apapun pekerjaannya. Terlebih lagi, pasukan kali ini dipimpin oleh Dewa Iblis. Itu benar-benar berbeda dari serangan menyelidik sebelumnya. Melihat pasukan iblis yang menakutkan di kejauhan, Qiu Yonghao tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Jika di masa lalu, pasukan iblis seperti ini bisa membuat Benteng Tenggara menderita kerugian besar, atau bahkan hampir jatuh. Semua dewa iblis bervariasi dalam ukuran dan bentuk, tetapi jarang muncul di medan perang. Akibatnya, bahkan sebagai kepala kuil sebelumnya dari kuil prajurit, Qiu Yonghao tidak dapat mengetahui kekuatan ketiga dewa iblis ini. Namun, dia bisa tahu dari 3 pilar dewa iblis yang bersinar di kejauhan bahwa dewa iblis ini pasti tidak peringkat ke bawah. Jangan khawatir, kepala kuil Qiu. Saya tahu 3 dewa iblis ini, kata Ye Sanmi dengan mantap dari samping Qiu Yonghao. Semua pahlawan abadi saat ini mengenakan jubah besar, yang menutupi tubuh mereka. Mendengarkan suara tenang Ye Sanmi, Qiu Yonghao mau tidak mau menjadi agak malu. Di hadapan iblis yang kuat, dia masih tidak bisa tenang. Itu adalah Dewa Iblis ke-33, Gaap, Dewa Iblis ke-36, Stolas dan Dewa Iblis ke-37, Phoenix. Ketiganya berspesialisasi dalam dukungan dan sihir, sehingga mereka dapat memainkan peran yang cukup besar di medan perang. Kecakapan pertempuran individu mereka biasa-biasa saja. Ye Sanmi mungkin telah tertidur selama beberapa ribu tahun, tetapi pemahamannya tentang Dewa Iblis masih lebih baik daripada anggota penting kuil prajurit. Selain Kaisar Dewa Iblis, nama semua Dewa Iblis tidak akan pernah berubah. Dengan kata lain, tidak peduli generasi Dewa Iblis bulan mana, mereka semua adalah Vasago, sedangkan Dewa Iblis bintang semuanya akan disebut Vasago. Inilah mengapa dia bisa menyebutkan 3 Dewa Iblis. Menyebutkan nama mereka, informasi mengenai ketiga Dewa Iblis ini segera melintas di kepala Qiu Yonghao. Dia berkata dengan tegas, Gaap dikenal sebagai Dewa Iblis Arcane. Dia terampil dalam sihir misterius dan terampil dalam dukungan skala besar. Di antara 72 Dewa Iblis, pada dasarnya dia adalah satu-satunya Dewa Iblis yang murni berfokus pada dukungan.
Kekuatan pribadinya sangat lemah, tetapi untuk dapat menempati peringkat ke-33, kemampuan pendukungnya jelas sangat kuat. Stolas dikenal sebagai Dewa Setan Kutukan. Dia ahli dalam berbagai kutukan, yang membuatnya sangat merepotkan. Phoenix dikenal sebagai Phoenix Gelap. Dia ahli dalam sihir api dan kegelapan. Meskipun dia menempati peringkat terendah dari ketiganya, dia memiliki kecakapan tempur terkuat. Setelah melafalkan kemampuan tiga Dewa Iblis, hati Qiu Yonghao sedikit lebih berat. Ketiga Dewa Iblis ini pasti bisa memainkan peran yang menakutkan di medan perang, tetapi itu juga menunjukkan bahwa Samigina tidak dapat benar-benar tetap tenang setelah kegagalan sebelumnya. Gelombang serangan ini tidak akan mudah dihentikan. Serahkan Gap dan pembawa iblis kepadaku. Ye Sanmi berkata dengan acuh tak acuh, iblis tidak tahu tentang keberadaan kita, jadi aku akan memberi mereka hadiah. Namun, itu akan menjadi satu-satunya kesempatan saya. Akibatnya, saya hanya bisa merawat salah satu dari tiga Dewa Iblis. Begitu aku menyerang salah satu dari mereka, dua lainnya pasti akan mengalami transformasi Dewa Iblis. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Saat mereka membahas taktik pertempuran, pasukan iblis di kejauhan semakin dekat. The Arcane Demon God Gap tampaknya tidak berbeda dari manusia. Rambut panjang biru tua jatuh ke punggungnya saat dia mengenakan jubah perak yang mewah. Namun, dia tampak agak celaka, dengan hidung besar bengkok dan mata bulat. Dia juga membawa tongkat sihir biru tebal. Dia terbang dengan mengendalikan elemen di udara. Dia tidak menggunakan sayap sama sekali. Saat dia terbang, Gap bernyanyi untuk dirinya sendiri. Segera, cahaya angkatan laut menyelimuti pasukan iblis di bawah. Segera, hampir 10.000 iblis di bagian paling depan diselimuti oleh cahaya biru ini dan mereka tiba-tiba menyerbu ke depan dengan kecepatan yang jauh lebih besar. Sihir misterius, peningkatan kelincahan. Sebagai pengguna sihir pendukung murni, Dewa Iblis Arcane Gap dapat mencakup jangkauan yang sangat luas dengan sihirnya. Tidak ada satupun penyihir manusia yang bisa menandingi dia. Dia menggunakan sihir dengan sangat cepat. Setelah meningkatkan kelincahan pasukan iblis, lampu merah lain menyelimuti Blazing Lions, Demonic Wolves, dan Panther Demons. Ini adalah peningkatan kekuatan. Dan ini hanya permulaan. Jika dia diizinkan untuk terus-menerus mengeluarkan sihir misteriusnya, kekuatan pertempuran pasukan iblis setidaknya akan berlipat ganda, sementara keuletan mereka di medan perang akan meningkat secara drastis juga. Dan ini dalam keadaan di mana Gap belum menjalani transformasi Dewa Iblis. Transformasi Dewa Iblis hanya bisa bertahan dalam waktu terbatas. Jelas, dia ingin menggunakannya ketika itu paling penting. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah menjadi target Ye Sanmi. Menentang Gap, Stolas dan Phoenix belum mengambil tindakan, karena jangkauan mereka tidak sebesar Gap dan digunakan untuk melawan musuh. Akibatnya, mereka harus lebih dekat ke benteng tenggara sebelum mereka bisa menggunakannya. Gap masih berjarak 5 km lagi dari benteng tenggara. Bahkan untuk kutukan penargetan tunggal, hampir tidak ada yang bisa mencapai sejauh ini, jadi dia tidak merasa bahwa dia berada di bawah bahaya sama sekali. Di dinding benteng tenggara, Ye Sanmi melepas jubahnya, yang memperlihatkan wajah tua. Kulit abu-abunya memancarkan kilau metalik, tapi matanya sangat istimewa. Mereka sepertinya bukan milik undead sama sekali. Sepasang mata hijaunya cerah dan menusuk. Hanya di kedalamannya yang paling dalam, api hijau kecil terlihat melompat-lompat. Ye Sanmi mengangkat tangannya dan meraih udara. Segera, busur besar muncul di tangannya. Busurnya bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Warnanya emas gelap, tetapi tali busurnya bersinar dengan cahaya 7 warna yang redup. Begitu busur itu muncul, Qiu Yonghao yang hanya beberapa inci darinya merasa seperti jiwanya tersedot. Ada banyak pola indah di haluan, tapi semuanya tersembunyi oleh kilau emas gelap. Ye Sanmi memegang busur di tengah dengan tangan kirinya dan perlahan mengangkatnya ke hadapannya. Dia meraih tali busur dengan tangan kanannya dan perlahan menariknya tanpa panah. Saat dia mulai menggambar panah, Qiu Yonghao secara naluriah mundur beberapa langkah. Orang-orang lain di sekitarnya dipaksa untuk membuat ruang juga. Seolah-olah aliran udara tak terlihat sekarang mengelilingi Ye Sanmi, naik seperti nyala api. Saat busur ditarik, itu juga memancarkan aliran udara yang tidak terlihat, tetapi anehnya, warna emas gelap dari busur atau cahaya 7 warna dari tali busur meredup. Mereka menjadi tidak mencolok.
Apakah ini alat surgawi? Qiu Yonghao memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa sehingga dia bisa melihat busur itu luar biasa dari pandangan pertama. Dia tidak bisa menahan nafas. Pahlawan abadi sebenarnya memiliki alat surgawi. Tidak hanya ini alat surgawi kuno, itu tampaknya terkait dengan elf kuno, karena pola di haluan adalah sesuatu yang istimewa bagi elf kuno. Qiu Yonghao tidak dapat mengatakan apa detailnya, tetapi dia dapat mengatakan bahwa itu terkait dengan para elf. Mantra misterius ketiga Gaap benar-benar segera. Dia adalah dewa iblis yang berdiri sendiri, tanpa klannya sendiri. Alhasil, dia tidak khawatir dengan kematian para Berserk Demons dan Demonic Eye Soldiers tadi. Dia hanya meremehkan perintah Samigina. Sebagai dewa iblis Arcane, dia secara pribadi percaya bahwa dia adalah yang terbaik dalam mengendalikan seluruh situasi. Tetapi hanya karena dia tidak memiliki kecakapan pribadi, dia tidak pernah bisa memimpin di garis depan. Akibatnya, dia merasa pahit atas ketidakmampuan ini. Akhirnya tiba saatnya baginya untuk memasuki medan perang. Gaap akhirnya bisa melampiaskan perasaan pahit ini dan melakukannya dengan baik, di mana dia akan menunjukkan kepada klan iblis lainnya betapa kuatnya kemampuan suportif murninya. Pada saat inilah hati Gaap tiba-tiba menegang. Dia secara otomatis menghentikan mantra yang dia ucapkan. Dia hanya merasa seperti tangan besar yang tak terlihat telah meraih hatinya, menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa membantu tetapi mendengus. Dia secara naluriah melihat ke arah benteng tenggara. Apa yang dilihatnya adalah sepasang mata hijau giok dan busur besar. Mustahil, bagaimana anak panah bisa mencapai saya dari jarak yang begitu jauh? Saat Gaap merasa tidak bisa berkata-kata karena terkejut dan menolak untuk percaya bahwa dia bisa diserang dalam jarak seperti itu, api hijau melesat ke langit dari atas tembok, mencapai ketinggian lebih dari 100 meter. Bola api yang tiba-tiba muncul membuat para iblis melompat ketakutan. Setelah itu, setitik cahaya 7 warna melesat seperti sambaran petir dari lampu hijau di udara. Akulah sasarannya. Gaap meraung dalam kesadaran di dalam saat rasa bahaya membuatnya segera menggunakan kekuatan pilar Dewa Iblisnya. Pilar Dewa Iblis milik Dewa Iblis Arcane segera bersinar dengan cahaya biru laut di dalam perkemahan iblis. Simbol menyala di pilar seolah-olah mereka telah dihidupkan kembali dan mereka segera naik ke udara, membentuk simbol yang lebih besar yang bergegas menuju Gaap. Namun, itu masih sedikit terlambat pada saat Gaap bereaksi. Saat setitik cahaya 7 warna telah ditembakkan dari haluan, udara dalam jarak 100 meter dari Ye Sanmi bersenandung. Cahaya 7 warna hanya terbang 100 meter sebelum benar-benar menghilang.